Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'i imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'alahu Allahu khaira khalqihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asrafi ibadih. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada pribadi saya sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi semua perintah dan menjauhi aneka macam larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum dan sejenisnya bisa juga bernilai ibadah tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah, persisnya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas, murni karena Allah Ta'ala. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Jika persentase ikhlas seseorang dalam hati hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah Ta'ala, untuk tujuan supaya mendapatkan materi. Misalnya, niscaya ia akan mendapatkan balasan dari 40% niatnya tersebut. Artinya, kadar balasan keikhlasan seseorang bergantung pada persentase ikhlasnya dalam hati seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Abdurrahman bin Abdus Salam As-Safuriyyi dalam kitabnya Nuzhatul Majalis mengisahkan petuah Syekh Ma'ruf Al-Karhi sebagai berikut. Wa qala Ma'rufun Al-Karhi, man amila litsawabi fahuwa minat tujar. Artinya, barang siapa beramal supaya dapat pahala, maka ia bagaikan orang yang sedang berdagang. Maksudnya, ia beramal dengan angan-angan mendapatkan keuntungan. Itu seolah-olah seperti sedang tukar menukar, yakni amal dengan pahala. Wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal abid. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah.
wa man 'amila lillahi fahuwa minal akhrar. Dan barang siapa yang bertindak karena Allah semata, ia merupakan orang yang merdeka, orang yang ikhlas. Diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya tidak sampai tahu. Maksudnya amal-amal baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat pun. Uwais Al-Qarni, salah satu orang solih yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, silaturahim, dan bertemu secara langsung. Bagaimana bisa demikian? Iya, karena orang yang bertemu secara langsung, mengunjungi secara langsung, terdapat kemungkinan unsur riya atau pamer menyelinap pada hati orang yang mendoakan. Namun, jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan, itu ibadah yang benar-benar ikhlas. Ada orang di tengah keheningan malam, dalam kamar sendirian, menyebut nama-nama saudaranya, kemudian mendoakan mereka. Inilah di antara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Bahkan dalam hadis dikisahkan, orang yang mendoakan saudaranya seperti demikian akan mendapatkan doa balik yang sama sebagaimana yang ia panjatkan. Ia didoakan serupa dari malaikat. Malaikat mendoakan dengan kalimat, walaka bimithlin, kamu juga akan mendapatkan sebagaimana yang kamu panjatkan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang telah aku berikan? Ya Tuhan, aku telah menyedekahkan harta-hartaku sepanjang siang malam, jawab hamba ini. Kemudian Allah menjawab balik, kamu berbohong. Tidak hanya Allah saja yang menjawab, malaikat pun mengatakan demikian, kamu berbohong. Kamu melakukan hal demikian hanya supaya akan kebanjiran komentar masyarakat. Oh, si fulan ini orang tajir, murah hati, suka menolong. Akhirnya amal fulan tersebut menjadi hangus, tidak berbuah sama sekali. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kata ikhlas dalam Al-Quran di antaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni, susu keluar dari perut hewan, yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran, namun susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Susu keluar murni sebagai susu. Kita di dunia ini atas kekotoran-kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'ighan lisyaribin. Yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 66. Ahli hikmah mengatakan, An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Artinya, semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perlu kita ketahui
Ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallah ta'ala an jami'is syawahib. Artinya, ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub kepada Allah Ta'ala dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wakhdhil man khadhalal muslimin wa dammir a'da'addin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal waba' waz zalazil wal mihana wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.